Dugaan gue ini untuk menghindari lawan kota kosong, sama kayak Pilkada Solo kemarin. Soalnya ya lawan kota kosong ya malu, apalagi kalau kalah. Kasus pencatutan ilegal KTP warga DKI Jakarta adalah bukti kalau rezim itu takut kalau rakyatnya bersatu dan marah lalu memenangkan kota kosong. Dikira warga Jakarta bodoh apa ya? Kita disuguhkan calon yang kita nggak kenal. Siapa itu tahu-tahu kucuk-kucuk memimpin Jakarta? Kok takut amat pada Pak Anies maju Jakarta ya? Ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan bahas berita terbaru mengenai calon independen yang akan melawan Ridwan Kamil. Dan tentu hal ini mengejutkan para warga Jakarta ya, yang dimana calon independen ini sama sekali tidak kita kenal guys. Dulu saja waktu Pak Ahok, yang dimana Pak Ahok itu sangat viral sekali, siapa sih yang gak kenal, bahkan bukan hanya penduduk Jakarta, di luar Jakarta pun kenal sama Pak Ahok. Tapi nyatanya beliau sangat sulit sekali untuk mengumpulkan KTP untuk maju dengan cara independen. Tapi lucunya yang aneh itu yang sekarang ini. Jadi jelas banget, nampak banget di depan kita kalau sepertinya kita ini benar-benar dibodohi lah ya. Rakyat Jakarta benar-benar dibodohi gitu dengan cara-cara seperti ini. Apalagi yang lebih konyolnya, bahkan KTP anaknya Pak Anies pun ikut ke bawah. Coba, ini sangat lucu sekali, sangat membagongkan sekali kan. Dengan cara apa lagi kita harus mengungkapkan hal itu, dengan cara-cara yang kotor? Kata-kata yang kasar atau gimana gitu loh. Ini udah kacau banget sih ya, benar kata Bung Deddy Sitorus ya. Ini bukan soal politik lagi, tapi soal kehancuran Indonesia yang benar-benar sudah carut marut politiknya. Udah aneh semua pokoknya. Dimulai dari ketum-ketum partai yang membelot semua. Tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi guys. Dan ini komentar daripada netizen. Ya harusnya kita mulai dari sekarang untuk menyadarkan ya rakyat Jakarta, di mana kita bisa mencegah kebobrokan ini semua gitu ya. Dan pastinya calon independen itu akan kena hukuman juga ketika nanti terbongkar bahwasanya itu hanya selundupan ataupun itu hanya rekayasa saja untuk agar RK mendapat lawan. Soalnya kalau misalnya lawan kota kosong dan akhirnya kota kosong yang menang kan sangat memalukan itu, ya nggak sih? Oke teman-teman semua, kita langsung lihat saja komentar daripada netizen. Skenario Pak Lurah dan gengnya berjalan mulus. Ini siapa? Nama ini kok tiba-tiba muncul nongol, padahal nggak pernah ada survei pemilihan DKI. Nama-nama ini kok tiba-tiba bisa lolos. Dan lagi rame juga nih di X, katanya banyak KTP yang dicatut untuk mendukung pasangan ini. Sementara mereka yang KTP-nya DKI itu nggak kenal sama ini. Ya ampun, rakus kekuasaan banget ya. Sumpah. Aduh wey, kita harus lawan wey, kita harus lawan. Sumpah ini parah banget. Jadi awalnya tuh dari berita, ada pasangan yang lolos lewat jalur independen buat Pilgub Jakarta. Ya kita kaget lah, heran gitu. Soalnya ini jalur independen, harus ngumpulin KTP sekian persen dari jumlah penduduk. Susah, dulu Ahok aja mau lewat jalur independen gitu, nggak kesampean. Sampai akhirnya ada yang speak up ya, Bang Imat gitu. Coba cek KTP deh, input nick-nya ke data KPU. Takutnya teman-teman mengalami hal yang sama gitu kayak Bang Imat ini. Dia gak ngerasa ngedukung calon independen tadi. Terus dia bahkan gak tahu itu siapa. Tapi KTP atau nick-nya itu dicatut buat menyatakan dukungan ke calon independen tadi. Nih, lihat deh, identitas pemilik nick atau KTP menyatakan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah. Dan yang lebih gila lagi, di reply tweet Bang Imat, itu banyak banget yang mengalami hal yang sama gitu. Ini gawat banget sih, identitas kita dipakai seenaknya. Gue udah mulai share perihal ini ke keluarga gue gitu, takutnya nicknya dipakai juga. Teman-teman bisa cek atau mungkin share ke keluarga terdekat, khususnya yang di DKI Jakarta ya. Kalau misalnya mengalami kejadian yang sama, bisa stitch video ini. Dugaan gue ini untuk menghindari lawan kota kosong, sama kayak Pilkada Solo kemarin. Soalnya ya lawan kota kosong ya malu, apalagi kalau kalah. Kasus pencatutan ilegal KTP warga DKI Jakarta adalah bukti kalau rezim itu takut kalau rakyatnya bersatu dan marah
lalu memenangkan kota kosong. Makanya mereka gunakan segala cara untuk memiliki calon boneka. Ini berita lagi rame banget kan? Banyak KTP warga DKI Jakarta yang dicatut secara ilegal. Mulai dari orang yang sudah meninggal, mulai dari mahasiswa, jurnalis, warga biasa, sampai kemudian anaknya Anies Baswedan. Ini maling KTP-nya selain curang juga bodoh kalau gue lihat. Iya, pencatutan KTP secara ilegal ini adalah untuk memajukan dan memenuhi verifikasi yang katanya calon independen gubernur DKI Dharma Pongrekun. Ya sih, tukang konspirasi itulah pokoknya. Sebenarnya dari awal gue udah curiga, kok bisa orang ini hanya dalam hitungan beberapa minggu ngumpulin 800.000 lebih KTP. Tapi gue gak pernah lihat gitu stand-nya atau booth-nya. Kan kalau Ahok dulu bikin tuh di mall gitu kan, apa 1 juta KTP untuk Ahok lah dan sebagainya. Dharma ini gue gak lihat nih, tapi kok bisa kumpul, gue udah heran. Ternyata bener kan, data kita bocor dan dicuri. Emang ya, pemerintah ini kayak swiper, hobinya mencuri. Big question-nya adalah, kenapa sampai kemudian Dharma Pongrekun dipaksakan untuk menjadi calon independen di DKI? Jawaban sederhana. Rezim hari ini lewat kendaraan Kim Plus-nya yang ingin memajukan paslon antara RK atau Kaesang sebagai gubernur DKI merasa kalau lawannya Anies terlalu berat, bisa jadi kalah. Begitupun melawan kota kosong. Ada kisah di Makassar di mana calonnya kalah dengan kota kosong. People power terjadi, kemarahan rakyatnya terjadi. Dan ketika kota kosong menang, tentu ini memalukan untuk Kim Plus. Akhirnya daripada mereka lawan kota kosong, mereka berpikir lebih baik majuin calon boneka. Yang aneh, tapi bisa kelihatannya kita punya lawan kok. Jadi legitimate kalau menang. Namanya Dharma Pongrekun. Inilah pentingnya untuk kita menyerukan kampanye penolakan kota kosong dan juga calon boneka yang dibuat oleh rezim di daerah manapun, bukan hanya DKI Jakarta. Untuk kita sebagai warga, bagi yang KTP dicuri, PBHI lagi buka pusat pengaduan, jadi kalian bisa lapor. Atau kalian juga bisa lapor polisi kalau masih percaya. Dan buat Dharma Pongrekun, banyak undang-undang yang telah Anda langgar, dan bukan hanya diskualifikasi, Anda juga terancam di penjara. Terakhir untuk Kim Plus, Jokowi, Prabowo, dan kroni-kroninya, ini jadi bukti. Kalau rakyat semakin cerdas, rakyat sudah sadar dan rakyat akan melawan. Jadi siap-siap, kekuasaan kalian akan digoyang dan rakyat akan menjemput keadilan yang kita nanti-nanti. Yes, kita sebagai rakyat harus makin cerdas ya. Bersatu netizen untuk melawan ini semua, terutama rakyat Jakarta ya. Ini kezoliman yang nyata guys, benar-benar vulgar sekali. Nampak di depan mata. Ini kebobrokan yang luar biasa lah. Hal-hal seperti ini yang harusnya ngumpet-ngumpet ini sudah terang-terangan guys. Makanya ayo bersatu, sebarkan video ini untuk kita semua bersatu melawan kezoliman. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Aduh. Dikira warga Jakarta bodoh apa ya? Kita disuguhkan calon yang kita nggak kenal. Ya nggak? Yang dari sebelah. Terus ada lagi independen. Siapa itu Toto kucuk-kucuk memimpin Jakarta? Hah? Ya kan? Coba dah. Tahu-tahu nongol nama ini nama itu. Kok takut amat pada Pak Anies maju Jakarta ya? Ada apa ya? Hah? Warga Jakarta nggak sebodoh itu kawan. Ya nggak? Kalau memang kita disuguhin yang bukan pilihan kita, ngapain kita ke TPS dengan tidur pulas? Atau nggak usah ada pemilu, buang-buang duit, langsung aja sahin yang dia mau. Susah-susah amat. Cemen lo pada berpolitik, ya nggak? Pilgub Jakarta rasa Pilwalkot Solo. Minggu kemarin kan rame skenario Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta akan melawan kota kosong. Tapi mungkin kepikiran juga, gimana nanti kalau kota kosong yang menang? Wah, jangan sampai dibiarin nih, harus ada lawan. Dan bang, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos jadi pasangan independen di Pilgub Jakarta. Keren. Mereka sih respon santai ya ketika dituding jadi cagup boneka. Tapi ya gimana?
Kenapa banyak banget warga Jakarta yang keluhkan namanya dicatut jadi pendukung pasangan calon independen tersebut? Ini sih terlalu kebetulan ya. Kirain di Solo aja, ternyata Jakarta juga. Coba, warga Jakarta bisa cek nama kalian, jangan-jangan dicatut jadi pendukung Dharma Kun ini. Ya, nggak tahu ya, cek aja. Tapi sebenarnya poin yang ingin gue sampaikan ke kalian itu, kita harus benar-benar melek kalau negeri ini sedang tidak baik-baik aja. Mau sampai kapan kita main di arena yang aturannya bisa diubah dan diotak-atik seenak jidat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None encang-encingnya babe nih. Ingat, Dharma diloloskan. Sudah banyak yang mengadu ke saya bahwa nama dan nicknya itu tercantum di dukungan Dharma. Periksa juga semua ya, periksa KTP ente, nick ente, dukungannya kemana tuh? Bye-bye tuh, nama ente. Ntar ada lagi nama ente, anaknya Pak Anies saja ada namanya. Udah mulai parah nih, ya kan? Dicek kembali teman-teman ya. Jangan sampai nama ente tercantum di sana untuk meloloskan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Indonesia tuh hobi banget bikin drama dah. Drama baru nih kita nih. Anget banget ini mau dramanya coy. Jadi berawal dari berita lolosnya calon independen untuk Pilgub Jakarta, yaitu Dharma Pongerekun lah pokoknya lawan. Lolos dari pasangan independen Pilgub Jakarta, cok. Siapa dia, kita juga nggak kenal. Kok bisa? Ahok aja dulu susah payah buat ngumpulin di KTP di mall-mall no, ada gimana? Nggak lolos, nggak dapet. Ini dia siapa Dharma? Tiba-tiba bisa lolos. Kan salah satu syaratnya itu ngumpulin data-data Jakarta, data-data KTP Jakarta atau nge-nick yang akan siap mendukung beliau gitu. Tapi dia kok bisa lolos? Akhirnya ada yang berani speak up dah tuh warga Jakarta, ya kan? Karena apa? Karena dia tiba-tiba nicknya itu dicatut untuk sebagai pendukung dua orang ini. Dua orang ini siapa? Cagup DKI yang tadi gue sebut, ini dia namanya. Kormen, ya kan? Gue awalnya nggak percaya, sampai akhirnya gue ngeliat ini bapak ini. Bahkan bapak ini aja keluarganya kena. Sampai akhirnya gue berani ngecek pakai nick gue sendiri. Ini nama gue, ini nama calon kepala daerah yang bakal gue pilih, yang akan gue pilih. Sampai bikin dia menang dan lolos. Jadi gue saranin dah buat warga-warga Jakarta, cek nick kalian masing-masing sekarang. Dan untuk daerah lain juga tolong dicek nih kalian. Karena politik itu bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Coba cek sekarang dan kita lihat nanti alur politik kita kemana arahnya. Thank you. Ya, untuk himbauan untuk warga Jakarta ya, untuk segera ngecek nick kalian, dan jika memang tercantum di situ langsung aja speak up, bikin video, upload ke TikTok nih biar rame nih, biar seru nih. Masa kayak gini mau dilolosin kan? Gimana sih? Kita lanjut lagi. Salam logika. Saya akan paham betul ya kalau warga Jakarta saat ini perasaannya campur aduk antara sedih dan pingin nangis. Bagaimana tidak? Pak Anies Rashid Baswedan yang punya elektabilitas paling tinggi di Pilgub DKI, kemungkinan beliau tidak bisa maju karena tidak ada partai yang bisa mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi yang akan maju di Pilgub Jakarta nanti adalah Pak Ridwan Kamil yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus. Plusnya ada 3. Alih-alih Pak Ridwan Kamil akan melawan kota kosong, muncullah calon independen yang sudah disetujui oleh KPU. Nah, calon yang muncul dari independen itu adalah Komjen Purnawirawan Dharma Pongerekun yang akan berpasangan dengan Kun Dharma Abioto. Apakah warga Jakarta sudah mengenal calon independen tersebut? Ayo, jujur, pasti belum kan? Sebagai informasi buat kalian, calon independen bisa maju di pemilihan kepala daerah tanpa diusung oleh partai, asal dengan syarat bisa mengumpulkan tanda tangan dan KTP sebanyak 500.000 minimal. Konon, pasangan independen ini sudah berhasil mengumpulkan 618.000 lebih KTP
artinya sudah melebihi dari ambang batas. Nah, lucunya di sini. Lucunya, KTP anak-anak Pak Anies sebanyak 2 orang dan adiknya Pak Anies, juga tim yang selama ini bekerja sama Pak Anies, KTP-nya ikut tercatut di sana. Hahaha. Kalau didengar 58%, pasti akan bilang, jogetin aja, gaskeun. Melihat Nasdem yang sudah resmi mundur dari mencalonkan Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta 2024, sepertinya koalisi Indonesia Maju sangat solid dan menyeluruh di Jakarta, sehingga kemungkinan besar Pak Anies tidak bisa maju di Pilgub Jakarta. Jadi mungkin Pak Anies sebagai simbol perubahan dan lambang oposisi akan terkubur, hilang dari pentas politik, dan harapan akan perubahan itu akan mati. Kecuali jika Pak Anies ditukar dengan Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil bisa ke Jakarta dan menjadi cagup, kenapa Pak Anies tidak bisa ke Jawa Barat dan menjadi cagup di sana? Yang paling penting adalah bagaimana menjaga harapan perubahan itu tetap hidup. Yang penting adalah bagaimana menjaga elektabilitas Pak Anies untuk maju di Pilpres 2029. Jawa Barat daerah strategis, lebih besar daripada Jakarta. Kalau Jakarta hanya butuh 22 kursi DPRD untuk bisa mencalonkan gubernur, maka Jawa Barat butuh 24 kursi untuk bisa mencalonkan gubernur. Di Jabar kursi PKS 19 dan PDIP 7. Jika berkoalisi, jumlah kursi mereka lebih dari cukup untuk mencalonkan Pak Anies sebagai Cagup Jabar. Pilkada adalah mengenai memilih sosok gubernur dan wakilnya, sama sekali bukan memilih partai. Jadi asal Pak Anies bisa resmi maju sebagai cagup, maka peluang menangnya besar. Dan untuk warga Jawa Barat, percayalah kata-kata gue, sebagai warga Jakarta yang 5 tahun kemarin merasakan dipimpin oleh Pak Anies. Jika kalian bisa mendapatkan Pak Anies sebagai gubernur kalian, maka kalian akan sangat beruntung. Insya Allah Jabar akan menjadi lebih baik dan berkeadilan bagi warganya. Bukti tidak terbantahkannya adalah bahwa kekuasaan dan status quo sangat takut kepada Pak Anies. Mereka melakukan segala cara untuk menjegal Pak Anies. Padahal kekuasaan inilah yang telah menciptakan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Mereka yang telah menciptakan politik dinasti, mematikan demokrasi, dan menghilangkan oposisi. Jadi kalau begini, biarin aja Ridwan Kamil lawan kota kosong atau calon independen di Jakarta. Silahkan aja PKS main 2 kaki dengan mendukung RK di Jakarta, tapi masih bisa main aman dengan mendukung Anies Baswedan di Jabar. Jujur gue sebagai warga Jakarta merasa berat jika sampai Pak Anies menjadi gubernur daerah lain. But for the greater good and noble cause, kita harus mau berkorban. Dan bukan pengorbanan namanya jika tidak terasa berat. Kita ini belum merdeka. Istana itu bau kolonialisme. Perjuangan untuk bisa merdeka itu memang berat dan butuh pengorbanan. Dan ada banyak jalan untuk bisa sampai di kemerdekaan. Kalau bukan lewat Jakarta, mungkin bisa lewat Jawa Barat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Salam semangat antitesa 24. Ya masuk akal juga sih ya kalau Pak Anies pindah ke Jawa Barat. Tapi kita tunggu dulu deh, soalnya ini waktu masih 2 minggu lagi. Walaupun 99% Pak Anies akan gagal nyagup di DKI ya, tapi soal calon independen ini yang harus diusut dan diviralkan oleh masyarakat, tentunya teruntuk masyarakat Jakarta ya. Ayolah teman-teman semua, coba kalian cek KTP-nya ya kan, coba tercatut enggak nih? Kalau tercatut ayo langsung speak up, bikin video di TikTok biar rame gitu loh, biar seru kan. Ya begitulah teman-teman semua. Oke, jangan lupa ya untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.